Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Interaksi dan Adaptasi Biota Laut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaldi dengan NIM L1A024095. Dan saya Grace Tapian Gora dengan NIM L1A024093. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, ekosistem laut merupakan lingkungan yang kompleks dengan kondisi fisik dan kimia yang beragam. Biota laut berinteraksi melalui predasi, kompetisi, dan simbiosis yang memengaruhi struktur komunitas. Variasi lingkungan mendorong terjadinya adaptasi morfologis, fisiologis, dan perilaku pada biota laut yang berperan dalam menentukan distribusi, kelimpahan, serta dinamika populasi biota laut. Selanjutnya, di mana dalam ekosistem memiliki ragam-ragam biota laut, yaitu yang pertama ada mikroba laut, di mana mikroba laut ini merupakan dasar rantai makanan di laut, termasuk bakteri, fitoplankton yang menghasilkan sebagian besar oksigen di bumi. Dan yang kedua, ada yang namanya ikan dan invertebrata, di mana spesies ini tak terhitung dengan bentuk dan fungsi yang beragam, mendominasi setiap relung ekosistem pada laut. Dan yang terakhir ada yang namanya mamalia laut, di mana mamalia laut ini merupakan hewan cerdas seperti paus, lumba-lumba, dan anjing laut yang menunjukkan adaptasi kompleks untuk kehidupan di dalam air. Nah, kemudian ada adaptasi morfologi. Yang pertama itu eh, bentuk yang ramping. Sebagian besar hewan laut ini memiliki tubuh yang ramping atau streamlined. Nah, gunanya ini untuk mengurangi hambatan air dan bergerak lebih efisien. Lalu yang kedua ada yang namanya kamuflase, di mana kamuflase ini merupakan perubahan warna atau tekstur tubuh yang menyatu dengan lingkungan, membantu menghindari predator atau menyergap mangsa. Nah, kemudian yang ketiga ada bioluminescence. Bioluminescence ini merupakan kemampuan menghasilkan cahaya untuk menarik pasangan, menakuti predator, atau bahkan menarik mangsa di kedalaman laut. Nah, biasanya bioluminescence ini eh, sering kita jumpai di laut dalam. Selanjutnya ada adaptasi fisiologis, di mana adaptasi fisiologis ini ada yang namanya regulasi tekanan, di mana regulasi tekanan ini merupakan terdapat pada organisme laut dalam, memiliki protein khusus dan lemak untuk menahan tekanan ekstrim di habitat mereka. Nah, kemudian yang kedua ada osmoregulasi, di mana ikan dan makhluk laut lainnya ini memiliki mekanisme kompleks untuk menjaga keseimbangan eh, garam dalam tubuh mereka, terlepas dari salinitas air. Dan yang terakhir ada yang namanya penyimpanan oksigen, di mana penyimpanan oksigen ini biasanya terdapat pada mamalia laut, sehingga mereka dapat menahan napas dalam waktu lama, berkat mioglobin yang tinggi di otot dan adaptasi sirkulasi darah. Kemudian ada adaptasi perilaku. Yang pertama itu berburu kooperatif. Ada beberapa spesies seperti orca ini bekerja sama untuk menangkap mangsa yang lebih besar. Kemudian yang dua itu ada bersembunyi. Banyak ikan dan invertebrata menggunakan terumbu karang atau pasir sebagai tempat persembunyian dari predator. Sebagai contoh adalah ini adalah ikan badut yang bersembunyi di anemonen laut. Dan yang ketiga itu bermigrasi. Banyak spesies melakukan migrasi jauh untuk mencari tempat makan yang melimpah atau area berkembang biak yang aman, seperti contohnya itu ikan salmon. Lalu kita masuk ke interaksi, di mana interaksi ini biasanya disebut juga simbiosis, di mana simbiosis ini memiliki berbagai bentuk hubungan antar spesies. Yang pertama ada yang namanya mutualisme, di mana mutualisme ini merupakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain, seperti ikan badut dengan anemon laut, di mana keduanya sama-sama mendapatkan perlindungan. Yang kedua ada komensalisme, di mana komensalisme ini merupakan eh,
hanya satu spesies yang diuntungkan, namun spesies lain tidak dirugikan juga. Jadi, misalnya seperti ikan remora yang menempel pada ikan hiu. Nah, kemudian ada parasitisme. Ini di mana salah satu spesies atau spesies parasit ini diuntungkan dan merugikan spesies lain nih, yang disebut inang, seperti ikan paus dengan teritip. Dan yang terakhir itu ada kompetisi, merupakan eh, organisme bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti makanan, ruang, ataupun pasangan. Selanjutnya ada ancaman dan upaya konservasi. Ancaman-ancamannya ini terdapat pada polusi laut, di mana pada polusi ini mengancam biota laut yang tersangkut dan termakan oleh mikroplastik yang merusak habitat dan ekosistem. Selanjutnya yang kedua ada penangkapan ikan yang berlebih, di mana ini dapat menguras populasi ikan, mengganggu keseimbangan ekosistem laut, dan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir ada yang namanya perubahan iklim, di mana pemanasan dan saman laut berdampak pada terumbu karang seperti spesies kutub dan pola migrasi. Kemudian ada beberapa upaya konservasinya. Yang pertama itu pembangunan kawasan lindung laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan pengulangan populasi. Ini merupakan kunci untuk melindungi samudera atau laut. Baik, dari materi ini dapat kami simpulkan bahwa interaksi antar biota laut seperti predasi, kompetisi, dan simbiosis bersama dengan kemampuan adaptasi morfologis, fisiologis, dan perilaku membentuk struktur komunitas yang menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dinamika interaksi dan adaptasi tersebut menentukan distribusi, kelimpahan, serta keberlangsungan hidup biota laut dalam menghadapi perubahan lingkungan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.